mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati Maulid merupakan perwujudan dari pengikutnya yang selalu meningkatkan mahabbatur rasul, demen lan seneng maring Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, saya bersaksi kepada seluruh jamaah Miftahul Jannah bahwa ibu-ibu niki sejamaah bener-bener bener-bener demen maring Kanjeng Nabi neh. Ikilah buktine ngawujudaken acara Maulid. Ketika memperingati acara Maulid, siapapun yang menjadi penceramah pastilah akan membicarakan tentang perjalanan Rasulullah, tentang sifatnya Rasulullah, dan tentang apa saja yang ada pada Rasulullah, baik itu secara zahir maupun secara batin. Dan pada kesempatan acara Maulid ini, saya mohon izin untuk menyampaikan tentang sifatnya Rasulullah yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita aplikasikan kepada diri kita sekaligus kita terapkan kepada masyarakat sekitarnya. Ibu-ibu seneng maca Al-Barjanji. Wow, bahkan ana peningkatannya. Kemarin-kemarin sebelum Covid belum ada ya? Oh udah, Masya Allah. Jadi banyak berlatih ya? Oh, pantesan tadi sudah luar biasa, matur nuwun. Nah, dalam Al-Barjanji diterangkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai wat tawaduk wa yuhibbul fuqara'a wal masakin. Beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku wonge isin-isinan, pemalu, dan sangat tawaduk. Ibu-ibu isin-isinan belek. Iya. Oh, bedane ngisin naken. Nggih. Ya. Lan Kanjeng Nabi iki seneng maring wong kang fakir miskin. Seneng maring wong kang fakir miskin. Lan Kanjeng Nabi iki seneng kumpul karo para
fakir miskin mau. Wa ya'udu mardohum, lan Kanjeng Nabi iki seneng niliki wong kang fakir miskin mau ketika lagi sakit. Nah niku kula bacakaken tentang sifat-sifatnya Kanjeng Nabi kang dau pirang persen. Nggih. Sebab Kanjeng Nabi niki sifatnya sampun Masya Allah nggih. Sudah menjadi bukti tentang ingsan kamil, tentang manusia sing paling sempurna ning alam dunia iku wis dicontokaken ning Kanjeng Nabi. Nah, kula ki kang dadi pengikute jare wong roya mah priben. Kan ngoten nggih? Setidaknya dengan acara ini kita bersama mengembangkan diri nggih, untuk belajar mengikuti tentang apa yang Kanjeng Nabi ajaraken. Ibu-ibu bakal udan mengkenen wedi belik. Belik. Nggih. Udan iki salah sijine kang paling disenengi nang Kanjeng Nabi. Kang paling diharap nang ning Kanjeng Nabi. Jadi kang seneng-seneng mawon ya. Tang wingking mireng mboten? Jelas. Nggih, matur nuwun. Kanjeng Nabi mau iku wong kang isinan. Wis Kanjeng Nabi nika. Lah kula kang dadi umate mau kaji apa? Masih ngisinaken dipai masih, Bu. Lamun ngisinaken terus waduh. Dipai masih ya. Artinya masih tahap berkembang nggih. Nah, isinan iki asale sing endi? Oh, kudu weruh. Ya. Isinan iki atau sifat pemalu iki berasal dari jisim latif. Berasal dari jisim latif. Wujud yang sama seperti ibu. Wujud yang sama seperti ibu sendiri. Jadi misalnya ibu Rubeah, pasti ibu Rubeah punya yang namanya jisim latif. Dan jisim latif ibu Rubeah itu sama seperti wujudnya ibu Rubeah, tapi wujudnya latif atau goib atau batin. Ya. Yang kadang yang namanya jisim latif itu sering keluar ketika ibu lagi tidur, sering keluar ketika ibu lagi zikir, sering keluar ketika ibu lagi baca Al-Quran. Ya, atau sering keluar ketika melakukan perbuatan baik, sering keluar. Kemana keluarnya? Mendekat kepada Robnya, mendekat kepada Robnya. Nih, nah, jisim latif kita itu membina diri kita, mendidik diri kita. Nah, untuk apa? Untuk tahu diri, untuk mengontrol diri, untuk memahami diri. Nah, makanya sifat malu ini awalnya berasal dari tuntunannya jisim latif. Nah, jadi kalau diistilahkan dalam guru-guru, jisim latif ini adalah guru dari jisim kasib. Artinya jisim yang kasar. Ibu-ibu punya jisim kasar. Yang ini lagi kumpul ini namanya jisim kasib ya, jisim yang kasar. Ada gurunya namanya jisim latif. Ya. Punten. Nah,
Ibu-ibu kalau lagi kumpul, biasanya pasti ada salah satu yang jadi pemicu. Lah kalau pemicunya baik, alhamdulillah. Kalau pemicunya kurang baik, artinya kita saat itu sedang terpengaruh. Kalau kitanya lengah, artinya mengikuti yang sedang berjalan terhadap pemicuan tadi. Nah, maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Sebenarnya, kita itu tubuh kasar ini, sudah ada kontrol. Sudah ada apa? Kontrol. Harus bagaimana mensikapi dalam perkumpulan itu yang tadi saya ceritakan. Nah, pastinya muncul rasa malu. Bener nggak? Walaupun lagi heboh menceritakan sesuatu yang kurang baik, biasanya kan seneng telinga kita itu. Bener, Bu? Nah, kita sudah hadir rasa malu seandainya kita mengikuti gelombang itu. Jadi sudah ada rem. Nah, rem ini berasal dari jisim latif. Cuma karena kita itu ngapunten nggih, ada faktor kebiasaan nggih. Ketika dari kumpulan itu salah satunya sedang mengunjing teman atau menggunjing tetangga. Karena kita itu biasanya begitu, maka dari kebiasaan itu menguat, Bu. Nah, sekarang mangga ibu mungkin sampai saat ini yang paling tertua di sini umur berapa? Ada yang sudah 60 lebih? Belum, 17 semua masih. 77 sudah ada. Subhanallah. Nggih. Itu alhamdulillah ya. Iya. Artinya di sini kita harus bisa membaca tentang tubuh kita. Nah, sudah ada rem sebelumnya pada jisim latif, maka perlu diingatkan kembali. Ya, ngapunten. Ketika mendengarkan, kemudian ibu asik, pasti ibu pengen menambahi, pengen menabung ya. Cuman menabungnya kalau ininya yang dibicarakan negatif, berarti ibu menabung negatif. Artinya ibu ingin menambahi dari kenegatifan yang dibicarakan oleh tadi orang yang pertama memicu. Maka di sini mangga Bapak Ibu kang kula mulyakaken, nggih, inget-inget tentang jisim latif ketika kita kumpul itu. Dialah guru dari tubuh kasar kita. Nggih. Jisim latif ini akan memberi rasa tersendiri bahwa kita jangan ngomong nih, jangan menambahi, jangan memberi sentuhan kembali kepada hal-hal yang negatif. Akhirnya dia itu diam. Nah, kalau misalnya ibu-ibu mengikuti jisim latif, diam mulutnya, seperti ada rasa malu, dan akhirnya tidak mengikuti apa yang sedang Nah, niku. Niki rasa malu itu timbul dari jisim latif. Nah, ibu-ibu kalau jalan terus di depan ada orang tua, kira-kira ibu-ibu pengen hormat nggak? Ya, siapa yang pengen hormat itu? Nah, jadi yang mau hormat itu namanya jisim latif, Bu. Gitu loh. Nggih. Yang pengen sopan itu namanya jisim latif. Ya. Tuh. Pengen sopan, pengen menghormati.
mati itu namanya jisim latif. Lah inilah nanti ibu paham bahwa jisim latif ini menciptakan rasa malu. Kedua, Rasulullah mempunyai tingkat tawadu. Tingkat tawadu yang enggak sembarangan. Nggih, beliaulah pimpinan dari yang namanya sempurnanya sifat tawadu. Tawadu ini dalam ajaran kita namanya merendahkan diri. Andap asor. Nggih. Merendahkan diri ini ada tujuannya, Bu. Bukannya kurang mental, bukan. Bukannya kurang berani, bukannya kurang pinter atau bukannya kurang apa, bukan. Oke. Sifat tawadu ini adalah sifat yang berasal dari latifatul ilmi. Latifatul ilmi yang ada di mana? Yang ada di dalam otak kita. Namanya budi pekerti. Namanya budi pekerti. Nah, budi pekerti ini akan terus mendorong kita untuk merendahkan diri. Nah, jadi pengajian pada sore ini sedikitnya kita paham berasal dari mana sifat-sifat itu yang ada di dalam diri kita. Tidak hanya kita menghafalkan tawadu itu artinya merendahkan diri. Sekarang kita tahu dari mana itu berasal. Dan nanti selanjutnya di akhir pengajian ada satu metode khusus bagaimana agar kita itu mampu meningkatkan yang kita bahas hari ini. Nah, itu pengajian, Bu. Jadi pengajian itu ada bahan, nggih. Kemudian bahan ini diolah, nggih. Kemudian kita proses di setiap kehidupan kita, baik siang dan malam. Itu pengajian, Bu. Artinya ibu-ibu keluar dari sini setelah selesai, ibu-ibu ada bahan. Ya, ada bahan yang kemudian ibu itu ciptakan di dalam diri ibu, kemudian ibu silahkan bermasyarakat dengan hasil itu. Ya. Berasal dari otak kita. Nah, ya. Ngapunten. Saya pernah mengetahui, Bu. Dan bahkan ini juga pembicaraan saya dengan seorang kiai yang mungkin tidak saya sebutkan orangnya. Ya. Secara pandangan umum ya. Tentunya masyarakat akan menghormati yang namanya para pembina agama. Bener nggak? Nah, ada Pak Ustadz, ya, ada siapalah kiai, ya, ada ulama, ada nyai, ada ustadzah, ya. Nah, tetapi ketika saya bicara sama beliau, ternyata beliau ini sering didatangi oleh seorang yang katakanlah menurut bahasa Cirebonnya semrawut, acak-acakan pakaiannya, bahkan kumel, bahkan lamun dipandang-pandang kayaknya orang adus setahun gini. Ini asli, Bu, saya ngobrol sama beliau ini, ya. Beliau sering mendatangi kepada Pak Kiai ini yang bicara sama saya itu. Nah, sama kayak ibu bawa apa? Kipas. Perutnya sudah perut eksekutif, Bu. Tahu perut eksekutif? Itu eksekutif. Nah, beliau menghormati, bahkan
beliau mendapat arahan-arahan dari yang mendatangi beliau, si Pak Kiai ini. Dan beliau menangkap sebuah pesan-pesan khusus. Dan akhirnya dari pesan-pesan khusus ini menjadi pelajaran tersendiri bagi beliau. Kenapa saya ceritakan ini? Ini putaran, Bu. Artinya apa? Pak Kiai tadi dihormatin sama masyarakat. Tapi Pak Kiainya menghormati orang yang menurut masyarakat itu sebagai orang apa? Orang semrawut. Bahkan ada yang menyatakan itu orang gila. 1 tahun aja nggak mandi. Asem, Bu, ya. Ini putaran, Bu. Lah makanya di sini, Bu, di lingkungan kita ini banyak rahasia Allah. Artinya apa? Belum tentu orang yang tadi yang saya ceritakan seperti itu, semisal nggih, adalah walinya Allah. Kita adalah walinya Allah yang menyamar. Yang menyamar. Oke. Dulu tentu ibu bapak pernah mendengar yang namanya di Desa Winong ada Ki Ahmad Winong. Bu, saya ke Jawa Tengah. Dan saya di sana ada pengajian kumpul dengan para habaib di Jawa Tengah. Salah satu dari habaib di Jawa Tengah ngomong sama saya, Kang Agus deket nggak sama Ki Ahmad Winong? Kaget saya. Ini Pak Habib kok tahu tentang Ki Ahmad Winong? Padahal ibu bapak tahu sejarah beliau. Kita hanya seorang yang dengan gaya lugunya sering bawa ya natas, terus muk. Nah, di sana itu disebutkan beliau itu Mbah Lentera. Nah, ini beliau Pak Habib ini diceritakan dari bapaknya. Artinya apa? Nama beliau sudah dikenal di sana. Dan kita yang di sini nggak begitu mengetahui siapa beliau. Tapi di sana subhanallah. Bahkan dari keluarga habaib diceritakan tentang itu dan menceritakan ke saya. Nah, makanya di sini ibu bapak, ngapunten tawaduk itu perlu. Siapa tahu orang yang di depan kita itu lebih tinggi derajatnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, Bu. Ngapunten. Saya pernah di Pasar Arjawinangun. Saya kalau di pasar pakai celana, Bu, nggak pakai sarung. Tapi kalau kopiah insya Allah selalu saya bawa. Untuk menutupi rambut yang sudah mulai memutih, Bu. Nah, saya di pasar, ngapunten saya meneteskan air mata, Bu, melihat tukang beca. Melihat tukang beca. Jadi tukang beca ini lagi nunggu penumpang. Dia merem, tapi bibirnya itu kayak bergerak. Nah, Masya Allah. Saya berkaca-kaca matanya. Kenapa saya berkaca-kaca? Tersentuh rohani saya, Bu. Betapa luar biasanya beliau, orang yang sedang mencari nafkah untuk keluarga, tapi zikir lisannya terus, Bu, tanpa henti. Lah ini, Bu, seorang tukang
beca. Yang mungkin kalau ibu ke pasar itu ngerasanya yang namanya ibu mau membayar apa? Tukang beca. Tentunya hati ibu tuh menjadi seperti apa ya? Paham gak maksud saya? Ini suasana rohani Bu, susah untuk diterangkan. Mungkin ibu punya rasa yang berbeda-beda. Bahkan ibu mampu mengatur orang yang lebih tua dari si tukang beca ini. Leres mboten? Pak mene pak, mene pak, mene pak, mene pak. Ibu ngatur boleh? Ya Allah membeli ngatur maka sasar Kang. Belok kanan, belok kiri. Ibu beli ngatur ya kesasar ado kayak. Tapi setidaknya ibu telah mengatur orang yang lebih tua. Lah inilah Bu. Butuh tawaduk, merendahkan diri. Punten. Nggih. Pak, punten Pak, belok kiri mawon nggih. Nah inilah termasuk bagian dari tawaduk. Jadi sekali lagi ibu bapak harus paham bahwa tawaduk ini berasal salah satunya dari latifatul ilmi atau budi pekerti yang ada di dalam otak yang mendorong kita untuk merendahkan diri. Dan punten dimanapun berada selalu ingatlah bahwa di sekeliling kita itu penuh dengan rahasia Allah. Belum tentu orang yang terlihat seperti apa dalam pandangan ibu, dalam kacamata ibu itu derajatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah. Kemudian wa yuhibbul fuqara wal masakin. Kanjeng Nabi iku nyenengi ning fakir miskin. Nah, mungkin ibu-ibu jamaah Miftahul Jannah sering mengadakan kegiatan sosial ya. Artinya nggih, dari kas yang ada diberikan kepada fakir miskin diberi. Lah ini sifatnya Rasulullah Bu. Nggih. Seneng ning fakir miskin. Termasuk dari titipannya Kanjeng Sunan Gunung Jati Uga. Nah, mungkin ki gede ngriki nggih, nyi gede ngriki mungkin sami seneng ning fakir miskin wong arane ge umate Kanjeng Nabi. Lah mangga ditingkatkan seneng ning fakir miskin. Bahkan Kanjeng Nabi niki wa yaudu mardahum. Nggih. Artine yen anak fakir miskin iki sakit pasti ditiliki. Pasti ditiliki, didongakaken lan dipahi sesuatu sing kanggo mbungakaken supaya gage waras. Ngoten. Nah, kula kang dadi pengikute mangga ayo bareng-bareng dilakoni apa maning sudah berbentuk jamaah. Mungkin kan dari jamaah salah satu yang sakit pasti ditengok. Nah itu kan satu jamaah Bu. Kalau bisa melebar nanti nggih. Sekiranya siapa nggih yang dilihat itu masih kurang mampu ya, monggo disentuh dengan kasih sayang ibu-ibu. Nggih, ada kas berapa atau ada pengumpulan baru kemudian diserahkan, doakan. Siapa tahu Bu, dengan jalan amalia itu ibu-ibu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ngomong begini? Terus lakukan kebaikan. Karena dari 100 kebaikan belum tentu Bu ada satu yang diterima. Paham maksud saya? Lah ini meningkatkan kebaikan, belum tentu ada yang diterima. Kenapa bisa enggak diterima? Begitulah. Karena muncul keakuan, muncul keegoan. Nggih. Menolong tapi pamer. Ya, menolong tapi ada maksud tertentu. Enggak apa-apa, Bu. Namanya ini latihan. Ya. Ibu jangan kecewa terhadap sesuatu yang sudah dilakukan. Dan saat itu hati ibu tergoncang, belum ikhlas kepada Allah. Enggak apa-apa, itu latihan.
kedepannya mangga melatih diri untuk lebih ikhlas, apalagi berjamaah, luar biasa lagi Bu, luar biasa lagi. Makanya silakan ibu-ibu nanti kembangkan dirinya masing-masing baik secara pribadi maupun permajelisan ya. Oke Bu, ini atas nama Majelis Miftahul Jannah, Ibu terima ya. Oke, semoga menjadi manfaat bagi ibu ya. Sudah diberikan. Nah ibu-ibunya yang ngumpul-ngumpulin ya harus ikhlas dong, berapapun. Nah yang satunya 100.000, yang samping-sampingnya 10.000, kan ngerasanya paling begini Bu, saya nih yang paling banyak nih. Nah itu susah Bu kalau berjamaah Bu. Pokoknya berapa saja yang dikumpulkan itu ikhlas karena Allah untuk membantu yang sakit. Nah ini Rasulullah. Nah bahkan kadang Rasulullah ini kalau ada waktu banyak dalam kesempatan menjenguk orang sakit ini, menyuruh istrinya untuk memasak dan mengirim kepada yang sakit tersebut. Maka disinilah Bapak Ibu, kita sebagai umatnya tiada lain dari hari ke hari kecuali nunut maring Kanjeng Nabi. Moko mangga apapun di wilayah kita masing-masing, jika ada kesempatan silakan bergerak. Ingat 100 kali perbuatan baik belum tentu satu yang diterima. Itu dulu. Itu saja ya. Itu dulu. Tapi sekarang kita bergerak, semoga saja berapa kali saja kita kita ikhlas, kita pasrahkan kepada Allah, semoga bermanfaat. Nah, niku kita membicarakan tentang sifatnya Kanjeng Nabi kang perlu kita contoh.